kembali lagi bersama saya Devi Gautam. Video saya kali ini untuk menjawab pertanyaan Anda. Penampakan yang berbeda. Ini bisa saja terjadi karena kemampuan batin setiap manusia itu berbeda-beda, dan kemungkinan lagi sedang dikelabui oleh imajinasi. Lalu apa itu dikelabui oleh imajinasi? Seringkali kita tidak menyadari kalau kita sedang berimajinasi, bukan sedang penampakan. Kenapa? Karena keinginan ingin melihat terlalu kuat. Jadi mencari, menunggu, dan terbentuklah oleh pikiran kita. Sebagai contoh, si A ingin melihat makhluk di sekitar, lalu dia tidak dapat melihat. Mungkin di saat itu dia kurang konsentrasi ataupun kemampuan batinnya belum sampai di situ. Lalu pikiran ini dengan otomatis sekejap menciptakan bentuk atau sosok makhluk yang mengelabui kita. Saya akan menjelaskan kemampuan batin setiap manusia itu berbeda-beda. Banyak orang salah menilai, berpikir setelah mata batin terbuka atau indera keenam terbuka, maka dia dapat melihat semua-semuanya. Itu salah. Karena tingkat mereka juga berbeda-beda. Maksudnya makhluk astral itu pun memiliki level, memiliki tingkat-tingkat tertentu, berbeda-beda ya. Sebagai contoh, ada sebagian makhluk yang bisa menjelma. Nah, karena dia tidak ingin kamu melihat wujud aslinya, dia menjelma menjadi lebih sempurna ataupun terlihat lebih bagus. Si A, dia cuma melihat covernya, dia melihat dia bagus dan cantik. Namun si B melihat berbeda karena dia melihat wujud aslinya. Agar kita tidak dikelabui oleh imajinasi, kita harus seimbang. Dengan kata lain, kita harus sabar. Terus ya, karena ingin melihat ya konsentrasi aja, jangan mencari, jangan ngotot kok nggak ada ya. Nah, melihat, mencari, jangan dicari. Kalau dicari, pikiran kita ini sangat luar biasa loh. Dia dapat membentuk sesuatu dengan sekejap. Mau kayak mana bentuknya mampu dia ciptakan. Sampai kita kadang susah untuk membedakan. Untuk membedakan itu imajinasi atau penampakan. Gampang. Jika kamu melihat penampakan, kamu harus perhatikan mana dulu yang duluan komentar, pikiran atau batin. Jika pikiran yang duluan komentar, itu imajinasi. Jika batin yang komentar duluan, itu penampakan. Jangan mengatakan seseorang itu berbohong bila yang dia lihat tidak terlihat oleh kita. Menurut saya, belum tentu juga dia itu berbohong. Nah, sebagai contoh, dia mengatakan di ruangan ini ada makhluk, bentuknya seperti ini. Kita tidak melihat apa-apa, tidak ada apa-apa di sini. Nah, lalu kita mengatakan dia berbohong, dia tuh mengada-ngada. Tapi kalau menurut saya pribadi, dia itu belum tentu berbohong. Bisa saja yang dia lihat itu tidak dapat kita lihat, karena tingkat kemampuan batin setiap manusia itu berbeda. Mungkin kemampuan kita belum sampai di situ. Satu lagi, jangan berbohong. Saya ada sedikit pengalaman. Ini sebenarnya pengalaman teman. Dia curhat kepada saya. Dia pertama kali mengikuti acara talk show Anak Indigo. Mungkin karena dia nervous,
Dia pertama kali bicara di panggung, begitu banyak audiens ya, begitu banyak orang di depan, dia ngomong, mungkin dia nervous dan dia kurang konsentrasi, lalu dia blank gitu. Ditanya di sini ada makhluk nggak? Karena dia ini kemana ya? Karena diundang untuk melihat, jadi dia takut acara ini hancur, dia berbohong. Lalu dia mulailah mengarang-arang cerita. Karena dia bilang ke saya, karena saya diundang itu untuk melihat. Kalau saya nggak lihat apa-apa, apa yang harus saya ceritakan? Ya betul juga. Tapi setelah acaranya selesai, apa yang terjadi? Dia diganggu, membuat hidupnya tidak nyaman selama 1 minggu. Jadi siapa yang rugi? Jadi gini, sebenarnya makhluk ini pun seperti kita, seperti manusia juga, karena dulunya mereka juga manusia. Mereka masih memiliki sifat-sifat manusia yang tidak suka orang berbohong, tidak suka orang yang mengada-ngada, tidak suka orang yang karang-karang cerita gitu. Jadi ada sebagian makhluk, ya makhluk banyak, sifat-sifatnya berbeda-beda. Manusia juga ada yang cuek melihat orang berbohong, ada yang nggak suka, nggak seneng melihat orang berbohong. Nah, kenapa? Karena mereka paling tahu kamu lihat atau tidak. Jadi jangan berbohong, katakan apa adanya. Tapi kalau kamu mana tahu diundang, mendapatkan situasi seperti ini, diundang untuk melihat, lalu kamu blank, jangan berbohong. Seharusnya kamu ambil waktu, menenangkan diri dulu, seimbangkan dulu ini emosinya, rasa nervousnya ataupun rasa gugup, rasa takut, semua diseimbangkan dulu, tenangkan dulu, baru acara dimulai. Acara undur berapa menit nggak masalah, daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu diganggu, tidak nyaman, kita juga yang rugi, betul kan? Jadi jangan berbohong, jangan pernah takut dengan penampakan ataupun heboh. Jika ada penampakan, amati saja. Bagi kamu yang memiliki indera keenam, itu wajar mendapatkan penampakan seperti itu. Lalu kenapa saya bilang nggak perlu takut? Karena wujud makhluk halus itu rupanya pun nggak selalu jelek ataupun seram. Ada sebagian makhluk yang wujudnya seperti manusia, biasa-biasa aja, nggak ada seram-seramnya. Jadi amati saja. Jika ada penampakan, mungkin dia butuh bantuan, ya diamati saja apa yang akan terjadi. Oke? Jangan dicari, jangan ditakuti, jangan diganggu, jangan dibenci. Saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya atas pertanyaan penampakan yang berbeda. Semoga bermanfaat, semoga jelas ya. Jika kurang jelas, kamu boleh tulis pertanyaan di bawah kolom komentar ini. Nah, semoga video saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kamu pertanyakan. Oke, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.